perusahaan yang ada di negara ini itu harga senjatanya sama. Tapi kalau udah yang disebutnya company, harga teman, harga saudara lah, itu bakal beda, melenceng jauh dari harga tersebut. Di sini harga sudah berubah juga. Jadi tetap peraturan yang dibikin dari dulu sampai sekarang itu bakal terus dijalanin. Aturannya, jika ada kelompok yang menjual harga senjata jatuh di bawah harga yang sudah ditetapkan oleh beberapa pilar di negara ini, itu akan mendapat konsekuensi berupa penggal mati ke leader dari pengurus perusahaan tersebut. Nah, itu peraturan yang udah dijalankan dari dulu. Senjata tinggi dari harga yang udah ditetapkan itu silakan, gak apa-apa kalau kalian mengambil untuk sendiri, silakan. Tapi harga senjata yang diputarkan di negara ini itu harus setara semuanya. Intinya yang memiliki nominal minimal pemasaran yang sama kan, gitu kan intinya. Ya, ya betul. Oke. Eh, Sebelumnya boleh saya potong, Tuan? Silakan, silakan. Jadi seperti ini. Sebelum kita menghadiri pertemuan ini, dari kemarin-kemarin itu kita itu belum apa ya, bisa dibilang bertemu dengan company yang lainnya, baik itu dari sebuah company peredaran persenjataan maupun yang lainnya juga. Nah, maka dari itu, dari pihak company Dediksi menyimpulkan atau memutuskan sebuah harga dari setiap barang dari kelas 1 sampai kelas 3 itu memiliki range harga yang bisa dibilang itu menurutku penyesuaian dari struktur perekonomian di kota ini gitu. Ini kan ada pertemuan ini kan salah satunya bertujuan untuk menentukan minimal harga jual atau minimal harga pasar persenjataan lebih tepatnya. Nah, sebelumnya saya mau bertanya nih, dari company Tuan sendiri untuk penjualan, sebagai contoh penjualan elang itu memiliki nominal berapa tuh, Tuan? Paket itu kan 150 itu harganya 180.000. Oke, yang lainnya yang sering dibeli itu kan biasanya itu seperti SLC ya. Nah, itu Oh SLC-nya iya, iya. berapa tuh? Silence pistol itu harganya 120. Itu untuk 120. normal. Betul. Oke. Jadi gini, mungkin ini langsung to the point aja ya dari saya. Ini khusus untuk SLC dan Colt itu menurutku peredaran persenjataan itu sedikit dibatasi tuan. Dikarenakan apa? Sekarang itu diriku melihat udah hampir rata-rata warga sivil itu tuh memiliki persediaan SLC gitu. Jadi menimbulkan kekacauan. Contoh seperti kemarin itu ada operasi besar-besaran dari instansi kepolisian di daerah LV tentunya, dikarenakan sering sering apa ya, terjadi pembegalan di sana gitu. Dan rata-rata itu yang dibegal itu seperti bisa dibilang tuh, maksud saya pelakunya itu sepertinya itu dari pihak sivilian, bukan dari pihak kelompok manapun, karena mereka selalu menggunakan SLC. Kenapa saya bisa berbicara seperti ini? Karena sebelumnya itu anggota kami itu yang mengalami pembegalan seperti itu tuan. Makanya menurutku untuk SLC dan Colt ini harus ditekankan sebaik mungkin seperti itu. Aku boleh izin ngomong bener gak? Silakan, silakan. Gini ya, karena kalau dibilang, karena di sini ini kan perusahaan itu nggak cuma kita berdua, nggak termasuk kau sama kita juga. Ada satu perusahaan Betul. yang sengaja kita nggak undang, karena Oke. udah terlalu vulgar. Aku juga udah beberapa dapat informasi tentang mereka juga udah berlebihan juga, makanya itu bisa mengarah dari mereka juga tentang untuk persenjataan apa selincar pistol itu. Karena Mm-mm. kalau penglihatanku mereka tuh lebih sering dikawal sama anak-anak GDM atau MC. GDM atau MC ya? Banyak yang turun ke jalan untuk mengedarkan senjata seperti itu. Nah, buat kita untuk pengedaran senjata pistol itu sangat kita minimkan. Oke. Jadi itu nggak tahu ya, mungkin itu emang dari mereka, kita juga
nggak, pokoknya kita tuh udah ngebatasin buat warga itu, udah kita batasin benar-benar batas. Oke, itu juga make sense, tidak masalah kalau mau dinaikin, cukup bagus juga. Karena udah jujur aja ini udah marak banget, jadi polisi itu sering banget itu patrol di daerah LV, berhubung kita dari LV ya. Jadi itu apa ya, bisa dibilang itu mengganggu aktivitas kita juga gitu. Gitu. Dan untuk gini, tadi kan dari kalian nih menyebutkan sebuah company, yang kalian maksud itu company yang berada di LV juga itu, betul? Betul, mereka orang-orang Jepang kalau setahu. Oke, Mereka perusahaan berarti dari mungkin Jepang. juga kurang dikontrol sih itu. Silakan Tuan Kral, kenapa dirimu tadi nggak ngundang perusahaan mereka? Aku sengaja sih, kenapa nggak ngundang mereka? Karena kalau dibilang aku tak ke ini, bukan berarti kita ada personality atau gimana ya. Soalnya kalau yang mereka lakuin itu udah di luar batas wajar. Jadi kita juga mau bilang pakai mulut percuma. Mau kalian ngomong sekarang ini itu segala macam, tetap masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Mereka itu intinya susah dibilangin. Oke, jika seperti itu mungkin gini, untuk penindakan sebuah company yang bisa dibilang itu tidak memiliki struktural yang cukup baik untuk melakukan peredaran persenjataan di kota ini, mungkin kita bisa menegurnya dengan satu cara sih menurut saya. Seperti ada satu cara kita melakukan apa namanya itu penculikan aja dari petinggi mereka, dan kita tekankan aja bila perlu. Ketika mereka ditegur seperti itu tidak bisa berubah, ya udah mau tidak mau ya kita eksekusi aja itu salah satu dari mereka petingginya. Karena ketika company memiliki opini atau memiliki ego, ambisi yang besar, itu rata-rata dari mereka itu bakalan susah lah bisa dibilang itu. Kalian mau kita memiliki peraturan seketat apapun itu, mereka akan memiliki cara bagaimana cara untuk meliciki atau melanggar rules tersebut. Seperti itu. Itu sangat merugikan kita juga ya tentunya. Dan cukup berbahaya juga. Ya bayangkan saja ketika hampir seluruh ya dari sebagian warga kota ini memiliki senjata. Itu kan kita nanti yang lama kena. Seperti itu sih dari Betul. saya. Uh, Tujuan atau misi yang anda sarankan tadi itu betul bagus menurut saya. Ya mau nggak mau kita harus melakukan tindakan apa mereka. Nah, tindakan yang dilakukan mereka, penyebaran senjata mereka itu bakal berdampak juga untuk kita nanti. Balikin, kalian mau ngejalanin seperti apa? Ini tujuan kita sama loh, untuk menekankan mereka lah. Oke. Mungkin itu suatu saat nanti lah, mungkin entah lusa atau 1 minggu atau 3 hari yang akan datang mungkin ya. Nah, bagaimana nih jika sekarang kita kembali ke topik eh, pembahasan peredaran senjata ini, pemasarannya itu memiliki nominal berapa? Untuk SLC dulu nih, sama Colt itu harganya kan sama. SLC Colt itu harganya sama. Kalian tadi kan udah aku bilang dari diriku kan harganya 120. Dari kalian maunya berapa? Biar agar harganya tidak terlalu inilah. Oke, menurutku jika di harga 120 itu kan untuk harga sekarang ya, menurutku itu terlalu murah karena beberapa warga sipil itu bisa menghasilkan 100.000 itu 1 hari ketika mereka bekerja minyak. Ini saya berbicara menurut menurut apa ya, bisa dibilang itu fakta, karena saya sering bertanya dari salah satu pekerja saya bahwasanya mereka bisa menghasilkan segitu untuk 1 hari ketika bekerja minyak. Jadi itu menurutku sangat-sangat murah. Mungkin untuk harga Colt dan juga SLC mungkin bisa kita patok di harga 145-an tuan. Bagaimana? Aku ada sedikit sedikit ini sih, sedikit usulan. Gimana Ya bagaimana kalau tuh? misalkan contoh ada seorang warga yang ingin memesan, itu kita tambahin barang, Bung. Jadi contoh, misalkan kita taruh di harga 135, tapi mereka kita suruh bawain. Entah itu baja atau apa, kita suruh tambahin juga. Gimana? Oh ya, kalau itu boleh, kalau seperti itu boleh sih, menurut saya cocok juga itu. Boleh itu.
Jadi karena kan ini gimana ya? Karena kalau dibilang itu baja itu kan barang yang susah didapatkan. Nah, Betul. jadi itu agak agak menyulitkan mereka juga untuk mendapatkan senjata. Kecuali itu dapat dari si yang Jepang itu. Berarti kalau misalkan mereka dapat, nah, dapat senjata terus dengan harga uang pas tok, berarti ya udah dari mereka gitu aja. Nah, betul. Itu bisa Dan jadi itu nanti apa kita ya? Jadi permasalahin. patokan. Nah, Ya udah, di sini kita tetapin aja langsung. Barang yang mau diambil dari orang yang mau belinya itu harus sama kita. Boleh beda. Jadi kalian ya apa? harga tertinggi lah. Jadi kan harganya kan udah Oke. kan 100 berapa 100 berapa tadi sorry? 145 kalau nggak salah. Iya, Itu 145, 140 lah. ya 140 lah biar nggak bimbang 140. Itu barang yang mau ditambah apa? Apa bahan yang mau ditambahkan untuk mendapatkan SLC tersebut? Untuk bahan yang harus ditambahkan mereka menurut saya itu kan SLC itu memerlukan baja 20 dan material 60 ya. Mungkin mereka harus menambahkan di dua bahan aja itu. Material mungkin 15, material mungkin ini 30 dan bajanya 10. Gitu aja sih. Itu cukup itu. Eh, Material Kalau tembaga juga 30, bisa, tembaga mungkin. yang penting kita dua aja, 30 baja 10 gitu. Boleh, gitu. Material 30 baja 10. Nah iya dah.